Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu man shalla wa sham. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah. Para alim ulama, para kiai, para asatid yang kita hormati dan kita muliakan, para hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita memperbaharui rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada sore hari ini kita diperkenankan oleh Allah untuk hadir di tempat yang penuh dengan barokah ini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan rutin pengajian menjelang buka puasa di Masjid Baitul Mukminin Kabupaten Jombang ini. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan dan tuntunannya kepada kita berupa ajaran agama Islam. Mudah-mudahan kita semuanya diperkenankan untuk mendapatkan syafaat beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya mari bersama-sama kita mengawali pengajian menjelang buka puasa sore hari ini dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan semoga apa yang menjadi hajat kita dengan barokah bulan Ramadan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa diberikan keberkahan. Allahumma amin. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin khususan la jami' arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa muallimina wa dhawil huquqil wajibati alaina wa ila man fataha hadzal masjid jami' baitul mu'minin wa ulama'iha wa masyayikhiha wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Materi pengajian sore hari ini adalah tentang menyambut datangnya malam Lailatul Qadar. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan barokah. Keberkahan bulan Ramadan ini salah satunya adalah pintu-pintu surga dibuka oleh Allah, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah, setan-setan dibelenggu, doa-doa dikabulkan, orang-orang yang meminta ampunan atas segala kesalahan dan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Dan di dalam bulan Ramadan ini ada satu malam yang kebaikannya ini lebih baik daripada 1000 bulan, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara keberkahan-keberkahan bulan Ramadan yang saya sebutkan di atas, ada salah satu keberkahan yang berupa malam Lailatul Qadar yang ada di dalam bulan Ramadan. Dan malam Lailatul Qadar ini hanya diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, dan tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Sehingga ini menjadi salah satu kelebihan sekaligus keutamaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan umat-umat nabi-nabi sebelumnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, keutamaan Lailatul Qadar ini sebagaimana kita ketahui dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Qadar, yang berarti kemuliaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Dan tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemuliaan malam Lailatul Qadar disebutkan di dalam ayat ini nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, yang kalau dihitung dengan tahun itu kurang lebih 83 tahun sekian bulan. Maka amalan kebaikan yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar ini mendapatkan nilai kebaikan dari amalan kebaikan ini lebih baik daripada amalan kebaikan yang dikerjakan selama 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun sekian bulan. Ketika pada malam Lailatul Qadar misalnya seseorang membaca Al-Quran 1 juz misalnya, bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka bacaan Al-Quran 1 juz yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar ini nilainya lebih baik daripada membaca Al-Quran 1 juz selama 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Begitu juga dengan amal-amal ibadah yang lain. Maka sungguh beruntung orang-orang yang sudah diberikan keistimewaan oleh Allah berupa malam Lailatul Qadar yang adanya di dalam bulan Ramadan ini, kemudian ia mampu mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa kiat yang diberikan oleh para ulama agar kita bisa mendapatkan malam yang penuh dengan kebaikan ini, yaitu malam Lailatul Qadar. Kiat-kiat tersebut salah satunya adalah yang pertama, husnul tasawwur, memiliki persepsi atau pandangan yang baik terhadap malam Lailatul Qadar. Ini yang harus ditanamkan pertama di dalam hati kita untuk dapat meraih malam Lailatul Qadar, yaitu memiliki pemahaman yang benar, memiliki pemahaman yang baik terhadap kemuliaan malam Lailatul Qadar. Maka jika sudah ada di dalam diri orang itu keyakinan akan kemuliaan malam Lailatul Qadar, maka diharapkan akan ada usaha dari orang itu untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini dengan berbagai amal-amal ibadah atau amal-amal soleh. Dan semangat untuk melakukan amal ibadah atau amal soleh ini tentu akan lebih besar jika ada pemahaman yang benar terhadap kemuliaan malam Lailatul Qadar. Maka salah satu usaha agar di dalam diri kita ada persepsi atau pandangan yang benar terhadap kemuliaan malam Lailatul Qadar ini adalah membaca kembali, mendengarkan kembali keterangan-keterangan tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ibarat seorang tamu, kalau kita misalnya akan kedatangan seorang tamu dan kita memiliki persepsi bahwa tamu yang akan datang kepada kita ini adalah tamu yang mulia,
Sudah ada di dalam diri kita pemahaman, keyakinan bahwa tamu yang akan datang itu adalah tamu yang mulia. Maka tentu kita akan berusaha untuk menyambut kedatangan tamu tersebut ini dengan sambutan-sambutan yang mulia juga, sambutan-sambutan yang terbaik. Tapi kalau kita misalnya menganggap tamu yang akan datang kepada kita ini tamu yang biasa-biasa saja, maka tentu sambutan yang akan kita berikan kepada tamu itu pun tidak ada kelebihan, tidak ada keistimewaan. Karena dalam persepsi kita, tamu yang datang ini adalah tamu yang biasa, maka sambutan yang akan diberikan pasti juga sambutan yang biasa. Maka begitu juga dalam menyambut datangnya malam Lailatul Qadar. Jika di dalam hati kita ada pemahaman, ada persepsi bahwa malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang penuh dengan kemuliaan, dan kemuliaan malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada kemuliaan 1000 bulan, maka diharapkan ketika kita menyambut malam Lailatul Qadar ini akan ada usaha untuk memberikan sambutan yang sebaik-baiknya. Tentu dalam menyambut malam Lailatul Qadar ini adalah dengan mengisi dengan berbagai amalan-amalan ibadah atau amal-amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping Allah menjelaskan malam Lailatul Qadar ini khairum min alfi syahr, kebaikannya ini lebih baik daripada 1000 bulan. Allah juga melanjutkan bahwa pada malam Lailatul Qadar ini tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikat dan juga malaikat Jibril pada malam itu turun ke dunia biidni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, min kulli amr, dengan membawa segala urusan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para malaikat itu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu penuh dengan kedamaian, membawa kedamaian, membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberikan kepada orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar itu. Dan turunnya para malaikat pada malam Lailatul Qadar ini dengan membawa kebahagiaan ini adalah hatta matla'il fajr, sampai dengan terbitnya fajar atau masuk waktu sholat subuh. Ma'asyiral muslimin, tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar ini kita juga memahami kapan malam Lailatul Qadar ini diturunkan oleh Allah. Yang jelas malam Lailatul Qadar ini diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Tetapi ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa di dalam bulan Ramadan ini terutama adalah pada malam-malam 10 akhir bulan Ramadan. Karena itu salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul
taharrau lailatal qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Kalian carilah malam Lailatul Qadar ini fil ashril awakhir, pada 10 hari terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Di dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ini riwayatnya Imam Bukhari dan hadisnya tentu hadis sahih. Nomor hadisnya 1193. Qala taharrau lailatal qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Kalian carilah Lailatul Qadar ini pada malam-malam ganjil, pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dua hadis ini keduanya adalah hadis sahih, memberikan penjelasan bahwa kalau kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar ini adanya pada salah satu malam di antara 10 hari akhir bulan Ramadan, dan terutama pada malam ganjil. Maka para ulama, karena hadisnya ini ada dua, dan dua-duanya ini hadis sahih, yang satu tidak menyebutkan apakah malam ganjil atau di luar malam ganjil, sedangkan yang kedua ini menyebutkan khususnya di malam-malam ganjil. Maka agar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, seharusnya kita mengisi 10 hari terakhir bulan Ramadan ini dengan sempurna. Jadi kita tidak memilih hanya pada malam ganjil saja, tetapi 10 hari pada hari terakhir bulan Ramadan itu semuanya kita isi dengan berbagai amalan ibadah yang lebih dibanding dengan amalan-amalan ibadah pada malam-malam yang lainnya. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan hadisnya riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashral awakhira min Ramadan ahyal laila wa aiqadha ahlahu wa jadda wa shaddal mi'zar. Kata Siti Aisyah, Rasulullah itu jika mulai masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan ini dengan berbagai amalan-amalan ibadah. Maka di Masjid Jami Baitul Mukminin ini mulai malam 21 itu ada program Qiyamul Lail bersama yang diisi dengan sholat taubat, kemudian sholat tasbih, kemudian sholat tahajud, dan sholat hajat ditutup dengan doa bersama. Ini merupakan amalan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan ini, dihidupkan malam-malam itu dengan berbagai amalan-amalan ibadah, melebihi amalan-amalan ibadah yang dilakukan pada hari-hari yang lain. Tidak hanya itu, wa aiqadha ahlahu, Nabi Muhammad ini juga membangunkan keluarganya, istri-istrinya ini dibangunkan untuk diajak bersama-sama menghidupkan malam 10 hari terakhir bulan Ramadan ini dengan berbagai amalan ibadah. Wajaddah, bersungguh-sungguh yang melebihi
kesungguhan beliau beribadah pada malam-malam yang lain. Bahkan disebutkan di sini juga wasyaddal mi'zar, yang artinya adalah mengencangkan tali pinggang. Ini kata kiasan yang berarti Rasulullah ini pada malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan ini hanya fokus meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini salah satu kiat agar supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar setelah kita diberikan izin oleh Allah untuk mendapatkan bulan Ramadan, agar nilai bulan Ramadan ini betul-betul memiliki kemuliaan yang lebih yang diberikan oleh Allah kepada kita jika kita mampu meraih malam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai penutup, ini resep yang sudah viral disebarluaskan melalui media sosial dari Imam Masjidil Haram, yaitu Syekh Mahir Al-Mu'ayqali. Jika ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, jika kita tidak mampu memulainya dari hari pertama bulan Ramadan, maka kita mulai dari hari ke-21, mulai malam ke-21 itu. Usahakan amal ibadah yang kita lakukan ini istiqomah. Jika kita tidak mampu melakukan dengan jumlah yang banyak, tetapi yang penting kita bisa melakukan asalkan istiqomah. Misalnya dalam membaca Al-Quran kita belum mampu membaca lebih dari 1 juz, maka 1 juz itu kita istiqomahkan mulai malam 21 sampai dengan hari terakhir bulan Ramadan. Sodako, misalnya kita belum mampu memberikan sodako yang banyak 100.000 misalnya, maka 10.000 asalkan kita istiqomah mulai malam 1 bulan, mulai malam 21 sampai dengan malam terakhir, maka pasti akan ada salah satunya ini yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Maka kita rencanakan mulai malam 21 itu ngaji Al-Qur'annya, kita target berapa sedekah kita sesuai dengan kemampuan kita. Sholat malam juga kita rencanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga kalau kita bisa merencanakan itu dan istiqomah dalam kita melaksanakan yang sudah kita rencanakan itu, pasti ada salah satu yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, yang itu nanti nilainya tentu akan lebih baik daripada nilai ibadah yang kita kerjakan selama 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun tersebut. Demikian, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan kekuatan untuk mengisi bulan Ramadan, terutama menjelang 10 hari terakhir bulan Ramadan yang akan datang ini, dengan berbagai amalan-amalan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semuanya diberikan izin oleh Allah untuk mendapatkan hadiah yang paling istimewa dalam bulan Ramadan itu, yaitu malam Lailatul Qadar untuk bulan Ramadan tahun ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatik
سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.